Ajax itu dikenal sebagai produsen pesepak bola muda bertalenta ya. Akademi ini juga dikenal dengan sebutan sekolah untuk masa depan. Keren kan untuk anak masih umur 17 tahun main di klub senior, klub besar. Memang kalau dipikir-pikir nih, pelatih kayak terlalu berani ya memberikan beban seberat itu sama anak yang masih berusia sangat muda. Dia di usia 16 tahun guys, udah di tim utama, keren ya. Welcome back to Diary of Intan sama Madina. Bolain balik lagi. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas soal Wonderkid yang akan bersinar di tahun 2021-2022. Kan kalau tahun kemarin kayaknya ada tahunnya Ansu Fati bersinar ya. Terus juga sebelumnya pernah ada Mbappe, Erling Haaland, dan kali ini kita akan bahas siapa aja Wonderkid yang bakalan bersinar selanjutnya. Yang pertama ada nama Ryan Gravenberch. Ini pemain dari Ajax dan juga Belanda yang masih berusia 19 tahun. Dia berada di posisi utamanya central midfield dan juga posisi keduanya beberapa kali dimainkan sebagai defensive midfield. Nah, Gravenberch ini berasal dari Ajax Academy dan bergabung dengan Ajax Senior. Waktu bermain udah 47 kali main di semua kompetisi, mengoleksi 5 gol di semua kompetisi dan juga 6 assist di semua kompetisi. Dan untuk negara dia udah bermain 7 caps di semua kompetisi. 2 diantaranya itu di Euro 2020, walaupun belum mengoleksi gol tapi sudah mengoleksi 1 assist. Dan juga capaiannya 2 kali juara Eredivisie tahun 2018-2019 dan juga 2020-2021. 2 kali Dutch Cup winner dan 1 kali juara Eropa U17. Keren ya, masih 19 tahun tapi udah banyak banget pencapaiannya. Nah, jadi Gravenberch ini mulai dikenal publik di tahun 2018. Kalian ingat gak sih waktu itu ada pertandingan Ajax melawan PSV Eindhoven. Waktu itu Gravenberch emang kayak cuman ngegantiin aja sih di menit 83, gantiin David Neres. David Neres. Waktu itu dia ngegantiin. Terus pas dia masuk di timnas senior itu, dia bermain pertama kali di timnas senior, dia memecahkan rekor pemain termuda sepanjang sejarah klub senior. Pada saat itu usia masih 16 tahun. Jadi waktu itu pernah ada yang mecahin rekor pemain termuda yang bergabung sama tim senior, tapi aku lupa namanya siapa. Terus akhirnya Gravenberch ini memecahkan rekor itu, main di usia 16 tahun. Nah, pada saat itu sang pelatih tuh ngeliat kayak Gravenberch itu punya potensi. Akhirnya dia dikirim dulu nih buat digembleng di Young Ajax, dan akhirnya Gravenberch itu ngabisin dulu waktu musimnya selama 2018-2019 maksud aku di sana. Tapi pelatih juga udah menyiapkan slot untuk Gravenberch untuk di musim berikutnya. Nah, di umurnya yang 17 tahun, dia tuh dari 5 kali kesempatan main dia udah nyumbang 2 gol dan 1 assist. Coba kebayang, keren kan untuk anak masih umur 17 tahun main di klub senior, klub besar yang which is pemain-pemainnya itu usianya pasti di atas dia kan jauh. Terus juga ngadepin lawan-lawan yang luar biasa, tapi dia bisa menghadapi euforia itu dan juga mentalnya top banget. Nah, musim ini dia memiliki posisi yang krusial di tim utama Ajax. Jadi kan tadi aku udah bahas di awal ya kalau Gravenberch ini adalah produk asli dari Akademi Ajax Amsterdam. Udah lama ya kita emang tahu kalau Ajax itu dikenal sebagai produsen pesepak bola muda bertalenta ya. Akademi ini juga dikenal dengan sebutan sekolah untuk masa depan, yang udah melahirkan banyak banget pemain-pemain seperti Johan Cruyff, terus ada Marco van Basten, ada juga Clarence Seedorf, ada Frenkie de Jong, juga ada Matthijs de Ligt, ada Donny van de Beek. Nah, pemain-pemainnya keren-keren kan, banyak banget yang udah keluar dari jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Nah, jadi banyak banget pihak yang ngakuin kalau Gravenberch ini memang hebat dan dia tuh tidak tertandingi untuk anak-anak pemain di usianya. Nah, siapa yang setuju? Nah, karena kehebatannya ini, dia juga diminatin, pernah dideketin sama MU dan juga Juventus di tahun 2018. Dan rumornya nih, Tottenham Hotspur saat ini sedang mendekati dia. Siapa yang setuju dia bakal bersinar nanti? Yang kedua ada Gio Reyna.
Ini berasal dari Dortmund dan juga dia asalnya dari Amerika, masih berusia 18 tahun. Posisinya attacking midfielder dan juga sayap kiri dan sayap kanan, itu second positionnya ya. Klubnya dia itu berada di New York City Football Club Academy yang akhirnya dia ke Dortmund U19 di tahun 2019 dan sekarang sudah berada di Dortmund Senior pada tanggal bergabung mulai 12 Januari 2020. Udah main 40 kali main di semua kompetisi untuk Dortmund, mengoleksi 7 gol di semua kompetisi, 4 dari Bundesliga dan 3 DFB Pokal. Terus dia juga udah ngumpulin 7 assist di semua kompetisi. Nah, kalau kita ngomongin Dortmund, kita pasti inget sama yang namanya Erling Haaland ya. Dia punya talenta muda yang luar biasa, tapi ternyata ada juga pemain bertalenta lainnya, yaitu salah satunya Gio Reyna ini. Tapi nggak heran, kayaknya memang bakatnya diturunin oleh ayahnya, karena ayahnya itu adalah ex pemain timnas Amerika Serikat dan pernah juga bermain untuk Manchester City. Emang ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bener tuh itu. Nah terus kalau kita lihat ya, pemain yang masih sangat muda itu udah dapet menit bermain yang banyak, itu artinya memang dia spesial dong ya. Dan dia tuh banyak pihak mengatakan kalau gaya bermainnya mirip sama legenda AC Milan dan juga Brazil, yaitu Kaká. Katanya kemampuan berlarinya, kecepatan tingginya, terus udah gitu staminanya gitu, dan cara dia cetak gol itu disebut dengan titisan Kaká. Setuju nggak? Ditambah lagi dia juga bahaya untuk set piece ya, apalagi terutama tendangan bebas yang langsung. Tapi emang bisa dibilang Reyna ini kayaknya memang cocok ya ada di Dortmund, karena kondisi klub pun mendukung gitu, karena Dortmund punya pelatih yang memang percaya dan berani untuk mengandalkan pemain-pemain muda. Dan di sana tuh banyak rekan-rekan seumurannya yang kayak bisa dibilang kalau itu kan berpengaruh sama psikisnya ya. Dia merasa mungkin lebih kekeluargaan, lebih nyambung sama teman-temannya gitu. Kayak ada banyak pemain-pemain muda hebat juga di sana. Dan Reyna ini udah pernah mencapai 1 kali juara Piala Jerman, dan dia juga udah kembali tanda tangan kontrak baru dengan Dortmund hingga 2025. Jadi klub lain sabar ya, karena dia udah sama Dortmund sampai 2025. Siapa yang setuju dia bakalan bersinar nanti? Yang ketiga ada Bukayo Saka. Ini semuanya pasti udah banyak yang tahu ya. Dia berasal dari Arsenal dan juga Inggris yang usianya masih 19 tahun. Wow, masih muda banget ya. Nah, posisinya adalah sayap kiri atau wingback kiri. Klubnya tuh dulu di Arsenal U23 dari 2008 sampai 2019. Terus dia ke Arsenal Senior dari 2019 sampai sekarang. Udah 46 kali main di semua kompetisi. Terus juga udah mengoleksi 7 gol di semua kompetisi dan juga assist 10. Terus kalau dia untuk negaranya udah bermain 9 caps di semua kompetisi dan juga 1 gol. Terus juga dia sudah mengkoleksi 2 assist. Capaiannya 1 kali juara Super Cup dan 1 kali juara FA Cup. Nah, keren ya. Jadi ini tuh pemain yang lahir di London dan punya darah Nigeria dari kedua orang tuanya. Dia tuh mengawali karirnya di akademi milik Arsenal. Dia debut bersama Arsenal tim senior di November 2018. Nah, Saka ini naik kelas ke tim utama pada musim kompetisi 2019-2020. Ini adalah salah satu pemain muda yang dinobatkan jadi bintang atau star of the match laga Ceko versus Inggris di Euro 2020 lalu. Wow, keren ya. Nah, dia tuh langganan timnas Inggris kelompok umur. Dia tuh pernah memperkuat Inggris U16, U17, U18, U19, U21. Terakhir dia main di timnas senior Inggris. Dia debut di timnas senior Inggris pada Oktober 2020. Dan uniknya, pemain yang satu ini punya kaki yang dominan kiri, makanya akhirnya dia diposisiin di wingback kiri ya. Nah, tapi kasian ya, karena dari kasus yang terakhir itu Bukayo Saka sempat kena rasis karena dianggap bikin Inggris gagal di final Euro 2020. Karena ingat kan pas lagi tendangan penalti dia nggak berhasil ngegolin. Cuman memang kalau dipikir-pikir nih pelatih kayak terlalu berani ya memberikan beban seberat itu sama anak yang masih berusia sangat muda. Tapi ya mudah-mudahan mentalnya kuat ya, dia walaupun udah dibully tetap punya mental yang kuat dan tetap bisa bersinar ke depannya. Siapa yang setuju dia bakalan bersinar? Selanjutnya yang keempat, ada Eduardo Camavinga dari Stade
Rennes. Bener ya ucapannya? Stade Rennes apa Stade Rennes sih? Stade Rennes ya namanya. Karena ini bahasanya bahasa Prancis. Eduardo Camavinga dari Stade Rennes. Bener kan ya? Ini berusia 18 tahun. Maaf kalau salah ya. Usia 18 tahun. Nah, ini salah satu gelandang muda Prancis yang penerus Patrick Vieira yang jadi buruan MU di bursa transfer. Wow. Karena Camavinga sekarang tinggal 1 tahun kontrak. Nah, kita coba ngobrolin dulu ya statistiknya dia. Posisi dia central midfield dan juga second positionnya di defensive midfield. Dia dari Rennes B, kalau Prancis itu B ya. Rennes B berarti ke Stade Rennes Senior. Terus waktu bermain dia udah 39 kali di semua kompetisi, 1 gol di semua kompetisi dan juga mengoleksi 3 assist di semua kompetisi. Untuk negaranya dia udah bermain 3 caps di semua kompetisi, 1 gol dan juga belum ada assist. Tapi capaiannya 1 kali juara French Cup. Nah terus kalau kita mau ngobrolin si Camavinga ini, dia tuh besar di Prancis ya. Karir sepak bolanya dimulai saat jadi bagian Akademi Rennes di usia 11 tahunnya. Lalu jadi bagian dari tim Rennes U19 dan promosi ke tim B Rennes tahun 2018. Klub tuh akhirnya nyadarin kan bahwa dia tuh berpotensi. Nah akhirnya di Januari 2019 dia resmi promosi ke tim utama Stade Rennes di usia 16 tahun. Guys, udah di tim utama, keren ya. Kalau udah ngerebut bola tuh kayak, dia tuh emang keren banget, suka banget ngelakuin tackling dan ketenangannya menghadapi sebuah match, sebuah permainan itu tuh yang patut diacungin jempol. Pantas aja dia diandalin di laga-laga besar walaupun usianya masih sangat muda. Dan dengan semua prestasinya dia juga diminati oleh MU. Jadi MU itu sangat meminati Camavinga ini. Kemungkinan akan terjadi transfer sebesar 75%. Terus juga dia pernah diminati oleh Munchen, diminati juga oleh Real Madrid dan juga Barcelona. Gila ya yang minati dia, tim-tim besar semua. Cuman walaupun MU ngincar, katanya sih Camavinga lebih tertarik ke Spanyol. Dan kabarnya nih Real Madrid mau nampung nih, lumayan lah ya kehadirannya bisa nerusin peran si Ramos yang pergi ke PSG yang katanya karena dia mau main sama Neymar. Siapa yang setuju dia bakalan bersinar? Nah selanjutnya ada nama juga yang kelima, ini Pedri dari Barcelona dan juga atau Spanyol, berusianya masih 18 tahun. Nah, jadi ini adalah salah satu pemain yang berposisi di central midfield dan juga attacking midfield. Attacking midfield itu untuk second positionnya. Klubnya dari Las Palmas, lalu dia akhirnya bergabung bersama Barcelona. Waktu bermain udah 52 kali main di semua kompetisi, mengoleksi 4 gol di semua kompetisi dan juga 6 assist. Dan untuk negaranya udah bermain 10 caps di semua kompetisi, masih belum ada gol tapi sudah memberikan 1 assist di semua kompetisi. Capaiannya sudah 1 kali juara Piala Spanyol. Keren ya, masih 18 tahun tapi udah punya prestasi sebesar itu. Nah jadi Pedri ini mulai sering dinyanyiin sama fans-fans Barcelona baru-baru ini kan. Nggak ada yang duga nih, gelandang masih 18 tahun ini jadi salah satu pemain terbaik di tengah kesulitan Barca di awal musim ini. Saat ini Pedri bahkan bisa dibilang tuh kayak mendekati level Lionel Messi katanya di lapangan. Kombinasi keduanya masih jadi yang terbaik nih pada saat ini di Barcelona. Ini pemain tuh bisa dibilang gak kenal capek ya. 11 bulan terakhir dia kan udah main banyak banget. Kalau misal dia sebagai starting 11 baik dari timnas maupun dari Barcelona, dia tuh udah sekitar 64 kali ya main, dan di beritanya itu ada 70 kali. Aku nggak tahu yang lainnya itu gimana, cuman aku catat dari statistik dia main sebagai starting 11 ya, dia tuh 64 kali. Dia sempat nggak ada jeda gitu kan, kayak dari Piala Eropa kayak Euro 2020 itu ke Olimpiade, cuman kalau nggak salah istirahat 1 minggu atau 9 hari gitu. Dia tetap main lagi dan sekarang udah bersiap-siap kembali lagi ke Barcelona. Nah jadi Pedri ini memulai debutnya bersama Barcelona itu di musim lalu. Jadi mampu, dia tuh kayak kelihatan oke lah ya walaupun dia tampil bersama Barcelona, walaupun usianya masih 18 tahun. Bisa dibilang kemunculan Pedri ini tuh kayaknya jadi berkah ya bagi Barcelona, karena dia tuh nggak butuh waktu lama untuk bisa kayak nyatu atau nyambung sama tim utama, dan juga itu karena hal-hal itu dia jadi kayak nggak butuh waktu lama lagi deh untuk nembus starting 11 di El Barca.
Nah, sosok ini memang dipanggil tim nasional Spanyol di Piala Eropa 2020 itu ya, waktu kemarin dia ikutan main yang tadi aku bilang, dia juga ikutan main di Piala Eropa 2020 dan akhirnya membawa Spanyol sampai ke semifinal. Pedri emang gak tergantikan, dia terpilih sebagai pemain muda di turnamen itu. Wow, keren banget ya, pemain muda terbaik di turnamen Euro 2020. Emang kalau kita lihat performa apik Pedri ini tuh diimbangin sama kedewasaannya di lapangan ya. Dia tuh kayak nggak kelihatan dia tuh nggak egois, nggak yang mau cuman apa ya, kelihatan tampil sendiri, tapi dia bermain untuk tim, untuk ukuran pemain 18 tahun, didorong euforia yang sangat luar biasa membela tim besar. Biasanya kan pasti adalah rasa-rasa egoisnya, tapi ini enggak. Jadi lumrah ya kalau dia tuh diincar sama tim-tim benua biru, tim-tim besar. Tapi Barca pasti berusaha untuk mempertahankan. Pedri bakalan jadi aset penting soalnya untuk Barcelona selama bertahun-tahun ke depan. Siapa yang setuju? Dia bakalan bersinar. Pas banget nih belnya bunyi. Kita udah selesai. Thank you for watching. Jangan lupa komentar di bawah kalau ada nama-nama lain yang menurut kalian bakalan bersinar. Dan setuju atau tidak silahkan komentar. Dah.